it's just a short ovada. So we say respect the Buddha 3 times. Ya, jadi Sedo akan memberikan owada singkat pada hari ini. Mari kita mulai dengan memberikan penghormatan kepada Buddha sebanyak 3 kali. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. So we are very fortunate today to be able to pay respect to the Buddha's relic. Ya, jadi saya mengatakan bahwa kita semua di sini sangat beruntung ya, karena kita memiliki kesempatan untuk bisa memberikan penghormatan kepada seorang sama Sang Buddha. So what is this fortunate or lucky? Where did it come from? Tetapi saya bertanya, apakah kita mengerti apa yang dimaksud dengan beruntung? Kenapa sesuatu itu disebut sebagai keberuntungan? Actually, when we say fortunate, it comes from the fruit of the result of our past meritorious deeds. Jadi sebenarnya kenapa sesuatu itu disebut sebagai keberuntungan? Karena itu adalah hasil dari jasa kebajikan yang pernah kita tanam di masa lampau. The result of our meritorious deed is happiness. Jadi semua hasil dari jasa kebajikan yang telah kita lakukan di masa lampau itu akan membuahkan kebahagiaan. As mentioned in the Mangala Sutta, Pubeja kata punyata etang mangala mutamang. Having done meritorious deeds in the past is a blessing. Layaknya seperti salah satu syair ya yang terdapat di dalam Mangala Sutta. Ya, di dalam Mangala Sutta itu ada satu syair yang berbunyi Pubeja kata punyata ya, dengan telah melakukan suatu kebajikan di masa lampau, dengan telah mengumpulkan kebajikan di masa lampau, itu adalah salah satu berkah utama. So because of our past meritorious deed, in this life we are able to meet the Dhamma again. Jadi dikarenakan jasa kebajikan yang telah kita lakukan di masa lampau, makanya di kehidupan ini kita bisa bertemu lagi dengan Dhamma, dengan ajaran yang sejati. So because of that, our past meritorious, we are able to practice, to learn the Dhamma, and today we are able to pay respect to the Buddha's relic. Jadi dikarenakan jasa kebajikan yang telah kita lakukan, kita kumpulkan di masa lampau itu pula, jadi di masa sekarang kita bisa bertemu dengan Dhamma, kita bisa belajar Dhamma, kita bisa berpraktek Dhamma, dan juga memiliki kesempatan untuk memberikan penghormatan kepada relik dari Guru Agung kita. So when one sees the Buddha's relic, many feelings can arise in one's mind. Jadi ketika kita bertemu ataupun melihat ya relik dari para suciwan ini, maka ada banyak perasaan-perasaan yang mungkin muncul dalam batin kita. So the first one is, of course, just now what we have done, Buddha Nusati. Dan juga ketika kita bertemu dengan suatu relik dari para suciwan, kadang kita juga bisa melakukan yang namanya perenungan seperti yang barusan kita lakukan ya, Buddha Nusati, ataupun perenungan terhadap kualitas Buddha. So it has been explained that the bodily part of the Buddha had become relic that are smooth and shiny because of the Buddha's perfect conduct, concentration, and wisdom. Ya, jadi dikatakan ya, kenapa Buddha itu bisa meninggalkan relik ya, relik yang berwarna-warni, bercahaya, dan juga dia itu bentuknya indah, halus dan sebagainya, itu dikarenakan oleh kesempurnaan dari perilaku serta kebijaksanaan yang dimiliki oleh Guru Agung kita. So when we do Buddha Nusati, these relics indicates the perfection of those qualities or virtues of the Buddha.
Jadi ketika kita melakukan perenungan Buddha Nusati, perenungan kualitas Buddha, kita harus mengingat lagi kualitas-kualitas tersebut ya, kualitas kesempurnaan yang dimiliki oleh Guru Agung kita. So it gives one joy or pity when you recollect on these virtues. Jadi ketika kita merenungkan ataupun mengingat kembali kualitas-kualitas guru kita, maka ada kemungkinan rasa bahagia, rasa girang itu akan muncul dalam batin kita. Another feeling is we call sada, faith. Lalu saya juga akan membahas sedikit tentang sada ataupun keyakinan. Quite similar when we visit the Buddha's places in India, the pilgrimage. So we recollect that these are the places where the Buddha has been, has walked, has stayed. Jadi keyakinan itu juga bisa muncul ketika kita bertemu dengan relik ataupun tempat-tempat yang berhubungan dengan Guru Agung kita. Misalkan ketika kita Dhammayatra ya ke India, ke tempat kelahiran Buddha ataupun ke tempat Buddha mencapai penerangan sempurna dan sebagainya, maka ada kemungkinan keyakinan itu muncul dan menguat di dalam diri kita. Similarly, we see the Buddha relic, we see this is the bodily part of a great man, Mahapurisa. Jadi ketika kita bertemu dengan berkesempatan memiliki kesempatan untuk memberikan penghormatan kepada relik, kita harus memiliki pemikiran bahwa ini adalah salah satu bagian tubuh dari seorang manusia agung. The great man who has taught us how to be free from suffering, how to have real peace within. Jadi ini adalah bagian tubuh dari seorang manusia agung yang mengajarkan kita bagaimana caranya terbebas dari penderitaan dan bagaimana caranya mendapatkan kebahagiaan, kedamaian yang sejati. To reach such a perfection is not easy. Untuk bisa bertemu dengan orang yang berkualitas agung itu bukanlah hal yang mudah. That's why it is mentioned difficult it is for a Buddha to arise. Maka dari itu Buddha sempat mengatakan ya bahwa sangat sulit kemunculan seorang Buddha itu di dunia itu sangat sulit. So you should learn and practice what this great man has taught. Maka dari itu ketika kita berkesempatan bertemu dengan ajaran yang seseorang yang agung seperti ini, maka hendaklah kita menggunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk berlatih sebaik-baiknya. So for example in a school, when we are at the secondary school, it is preparing for us to study at the university. Saya memberikan analogi ya, memberikan contoh. Misalkan ketika kita belajar di SMA gitu ya, maka sebenarnya belajar di SMA itu sebenarnya itu hanyalah persiapan untuk kita masuk ke jenjang yang lebih tinggi, misalkan universitas dan sebagainya. So the faith in the Buddha teaching is to prepare for the next stage which is to experience the Dhamma. Jadi begitu pula sebenarnya keyakinan yang muncul dalam diri kita kepada Guru Agung kita itu bukanlah tujuan akhirnya, tetapi itu adalah langkah awalnya ya. Itu hanya akan membawa kita ke jenjang yang berikutnya, yaitu apa? Yaitu benar-benar mempraktekkan langsung Dhamma yang diajarkan oleh Buddha. So we don't stay just at the faith stage, but we continue to practice the Dhamma. Jadi dengan demikian hendaknya Anda rawat ya keyakinan yang Anda punya, karena dengan keyakinan ini akan membawa Anda setahap demi setahap menuju jenjang yang lebih tinggi dalam pelatihan Anda, dalam pelaksanaan Dhamma Anda. As the Buddha has mentioned, those who sees the Dhamma sees the Buddha. Jadi Buddha juga pernah berkata ya bahwa siapapun yang melihat Dhamma itu sebenarnya mereka sedang melihat Buddha. The Buddha also mentioned, as long as there are the teachings of the Noble Eightfold Path, there will be the attainment of the first stage, second stage, third stage, and fourth stage of enlightenment. Dan juga Buddha mengatakan ya bahwa selama masih ada orang yang menjalankan jalan mulia berunsur 8, maka dunia itu tidak akan kosong dari para suciwan. Entah itu seorang suciwan tingkat pertama, Sotapanna, ataupun suciwan tingkat kedua, Sakadagami, suciwan tingkat ketiga, Anagami, ataupun suciwan tingkat terakhir, Arahata. Since the Noble Eightfold Path, the teaching, the practice of the Noble Eightfold Path is still existing, so everyone here have the chance
to experience the first stage, second stage, third stage, and fourth stage. Maka dari itu karena sekarang kita masih ada ya jalan mulia berunsur 8 ini kita masih bisa pelajari, maka kita pun bisa melakukan, bisa menembus jalan ini hingga mencapai buah-buah kesucian ya, kesucian tingkat pertama, kedua, ketiga maupun keempat. When we summarize the Buddha's teaching, it is to avoid evil, do good, purify the mind. Jadi kalau ajaran Buddha itu kita ringkas, mungkin kita banyak tahu ya bahwa ringkasan ajaran Buddha adalah janganlah berbuat jahat, perbanyaklah perbuatan baik, dan sucikan hati dan pikiran. So when we learn the Dhamma like that, which is to avoid evil, do good, purify the mind. When we learn the Dhamma like that, we should correct ourselves, direct ourselves rightly according to the Dhamma. Jadi kalau kita ingin menjalankan ajaran Buddha itu ya, menghindari perbuatan jahat, mengumpulkan perbuatan baik, sucikan hati dan pikiran, maka kita harus niatkan pikiran kita itu ke arah yang benar. That's why in the Mangala Sutta, also in Mangala Sutta, it mentioned Atta Samappaniticha Etang Mangala Mutamang. Having set oneself in the right direction is a blessing. Maka dari itu salah satu syair di dalam Manggala Sutta ya, lagi-lagi ya, khotbah tentang berkah, itu ada satu syair yang berbunyi Atta sama panidhica etang manggala mutamang ya, bahwa mengarahkan diri ke arah yang benar itu adalah berkah utama. So now you learn the Dhamma, so you should direct your life, your practice according to the teachings that you have learned. Jadi sekarang kita sudah bisa bertemu dengan Dhamma, mendengarkan Dhamma, mengerti Dhamma, maka hendaknya kita mengarahkan kehidupan kita itu agar sesuai dengan ajaran Dhamma ini. So it is also mentioned in the Mahaparinibbana Sutta, the Buddha mentioned when we puja the relic, it has a very high result. So the Buddha mentioned that how to do with the bodily relic of the Buddha. He mentioned for the Cakrawala and the Buddha. If anyone pay respect, a puja to the relic, they have great merits. So I end this talk by saying that by the merits of today's puja, may all of you be good health, happy, healthy, and be able to realize the Dhamma yourself. Ya, saya sudah mengatakan bahwa di dalam Mahaparinibbana Sutta ya, itu Buddha menjelaskan ya sebelum Buddha parinibbana bagaimana caranya memperlakukan relik ataupun sisa jasad ya dari seorang Buddha ya. Itu layaknya seperti seseorang itu harusnya memperlakukan jasad dari seorang raja pemimpin dunia ya. Jadi Buddha mengatakan bahwa siapapun yang memberikan penghormatan kepada relik dari seorang agung itu akan mendapatkan manfaat yang sangat besar gitu ya. Jadi hari ini kita berkesempatan untuk melakukan puja, melakukan penghormatan kepada relik dari para suciwan, ini pun akan membawakan hasil yang besar untuk kita semua. Jadi saya berharap semoga dengan jasa kebajikan yang kita lakukan ini akan bisa membawa kedamaian, kebahagiaan, ketenangan, kesehatan dimanapun kita berada, dan juga semoga dengan jasa kebajikan ini kita akan bisa menembus Dhamma melalui pengalaman kita sendiri. Sadu, sadu, sadu.